Jadi nanti kalau jenengan lihat di HPT kita itu, maka kitab pertama itu Kitabul Iman, kemudian Kitabut Thaharah, kemudian Kitabus Shalah, Kitabul Jamaah, dan Kitab Jumat, kemudian zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Nah, susunan secara tematis ini baru dimunculkan pada periodisasi Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi ini dulu pernah menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau ini yang menyusun susunan HPT yang kita miliki, sebagaimana yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, susunan yang ada di sini itu berdasarkan susunan Kiai Haji Ahmad Badawi, dan juga beliau yang mentanfid ketika itu karena menjadi PP Muhammadiyah, maka di HPT kita itu ditanfidnya itu kan Kiai Haji Ahmad Badawi. Tetapi di sisi yang lain, kitab HPT itu ada susunan secara kronologis. Yang saya maksud susunan secara kronologis itu mengikuti waktu di mana kitab tersebut diputuskan. Sehingga kalau kita lihat di dalam tabel yang saya tayangkan itu, maka kalau kita lihat kita mau telusuri Kitabut Thaharah, maka secara susunan, secara tematis itu dia setelah Kitabul Iman. Jadi Kitabul Iman kemudian Kitabut Thaharah. Tetapi kalau kita lihat secara kronologis itu sebenarnya dia urutannya nomor 3. Karena 1929 itu ada 2 kitab, yaitu Kitabul Iman dan Kitabus Shalah. Ini dibahas di dalam 1 tahun atau tahunnya bersamaan. Nah, ini. Nah, kemudian kalau secara tematis ternyata Kitabus Shalah yang 1929 itu letaknya di nomor 3. Kan itu. Ini kan nomor 3. Nah, kemudian Kitabut Thaharah itu nomor 2 secara tematis. Dan itu. Nah, ini tahunnya 1935. Jadi kalau kita melihat HPT, kalau kita mau telusuri lebih dalam, ya bisa kita lihat itu susunannya secara tematis atau kronologis. Meskipun kalau jenengan baca yang mengikuti susunan secara tematis berdasarkan ini ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita membahas kesejarahan tarjih itu menjadi poin yang penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di situ yang warnanya merah itu, maka Kitabut Thaharah itu diputuskan tahun 1935 pada Muktamar Khususi Tarjih ke-24 di Banjarmasin. Ketika itu yang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah Kiai Haji Hisham. Ini periodisasi yang ketiga, karena setelah meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diganti oleh saudara iparnya yaitu Kiai Haji Ibrahim, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Hisham. Dan pada waktu itu yang menjadi pimpinan pusat Majelis Tarjih yaitu Kiai Haji Mas Mansor. Ini tokoh yang menjadi inisiator dan juga sangat banyak berkontribusi di dalam pembentukan Majelis Tarjih dan memperkaya ide-ide yang ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ini ada data di SM Suara Muhammadiyah yang dipublish tahun 1935. Nah, ini nanti kita coba bahas di SM 1935. Maka ada seruan Majelis Tarjih yang intinya Majelis Tarjih pimpinan pusat itu sudah bersidang yaitu tanggal 17 sampai 18 November 1934, yang di antara poin yang ingin disampaikan melalui Suara Muhammadiyah, ini kita perlu juga membahas Suara Muhammadiyah karena ini merupakan majalah yang sangat historis di dalam perkembangannya Muhammadiyah. Maka di antara yang ingin dibahas oleh Majelis Tarjih pada nomor 2 yang B itu kan masalah toharoh yang akan dirembuk di muktamar atau kongres. Ini kan dipublish 1935.
dan muktamarnya tadi berapa? 1935. Nah, kemudian kalau kita lihat pasca muktamar itu 1936 dan 1935 itu kan ada muktamar dibahas Kitab Thaharah. 1936 itu ada iklan yang menarik, itu juga dipublish di SM. Iklannya apa? Yaitu ini iklan zaman kuno ya. Ini dia Kitab Thaharah, sudah lama dinanti, baru sekarang terbit. Isinya sudah terang. Maksudnya ini ini promosi atau iklan yang dilakukan Majelis Tarjih melalui SM. Putusan Majelis Tarjih dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin. Ya, ini sekitar sejarah atau data yang kita bisa temukan tentang Kitab Thaharah, karena ini menarik juga untuk ditelusuri, meskipun mungkin tidak begitu penting juga bagi sebagian kita, kan yang penting isinya. Tapi kalau bagi saya sebagai pengkaji tarjih, maka harus tahu bagaimana perumusannya, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, kemudian sampai iklan-iklannya itu saya telusuri gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menemukan beberapa data tentang itu, karena kan tarjih ini kan tokoh-tokohnya sudah meninggal, sehingga arsip-arsip pun juga sangat terbatas, dan mungkin melalui kajian ini juga sebuah kesempatan bagi saya bisa memotivasi juga untuk menelusuri kearsipan tarjih yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat Kitab Thaharah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, keputusan Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin, yaitu dilaksanakan tanggal 15 sampai 22 Juli 1935. Nah, kemudian kalau kita lihat isinya apa saja, nanti bisa jenengan cek kalau kebetulan bawa HPT gitu. Maka Kitab Thaharah ini kan letaknya tadi secara tematis setelah Kitabul Iman. Maka di situ ada muqaddimah yang isinya yaitu surat Al-Maidah ayat 6, kemudian kaifiyatul wudu atau tata cara berwudu. Kemudian mashul khufain, yaitu mengusap kedua khuf atau sepatu. Kemudian al-hadas, membahas tentang hadas. Kemudian al-ghuslu, membahas mandi. Kemudian at-tayammum, membahas tayamum. Kemudian izalatun najasah, membahas bagaimana cara menghilangkan najis. Kemudian al-istinja atau bagaimana cara cebok. Nah, ini beberapa poin yang dibahas atau yang diputuskan oleh Majelis Tarjih ketika itu. Jadi putusan lengkap dengan dalilnya baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ada Kitab Thaharah, maka judul yang dipakai oleh HPT itu sering menggunakan kitab, dan ini juga sebuah istilah atau judul yang sering ditemukan di kitab-kitab klasik. Misalnya di dalam Sahih Bukhari itu juga semua pembahasannya diawali dengan kitab. Nah, misalnya Kitabul Iman berarti kitab yang membicarakan tentang iman. Dan Kitab Thaharah yang membicarakan tentang thaharah. Nah, istilah kitab itu apa? Nah, istilah kitab itu ya sebenarnya yaitu dalam bahasa Inggris kadang diterjemahkan the book atau the chapter kan, chapter atau buku kan. Ya, maksudnya dalam bahasa Arab apa? Kitab itu ismun li jumlatin mukhtasah minal ilm al-mustamilah ala abwabin wa fusulin ghaliban. Yang dimaksud kitab itu ya merupakan sekumpulan informasi yang berisi tentang ilmu, yang di situ ada bab, ada pasal. Ini cuma metodologi penulisan ilmiah lah kalau sekarang. Kalau jenengan dulu pernah nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, maka kan ada model-model sistematika penulisan. Kapan meletakkan chapter, kapan meletakkan pasal dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, maka untuk memberikan judul pada
kumpulan informasi tentang ilmu-ilmu tertentu itu biasanya dipakai istilah kitab. Jadi kalau kitab Thaharah berisi tentang berbagai macam informasi yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang ada di dalam masalah Thaharah. Nah, kemudian yang kedua ada at-Thaharah. Thaharah itu apa? Ini kita coba lihat dari dua sudut. Yang pertama makna secara linguistically, makna secara bahasa. Nah, artinya thaharah itu an-nadhafah, yaitu suci atau kebersihan. Wal khulus minal adnas, atau bersih dari najis. Itu berarti thaharah secara bahasa. Kemudian secara istilah bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan thaharah itu raf'u hadasin au izalatu najasin, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Yang menjadi mungkin pertanyaan, apa yang disebut hadas? Maka hadas ini kan sesuatu yang dia sifatnya itu maknawi, bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Jenengan kentut kan itu kan tidak ada secara fisik, tapi yang ada maknawi. Dengan kentut, ketika jenengan kentut berarti menghalangi untuk melakukan sholat. Nah, itu yang disebut hadas kan itu. Au izalatu najas, menghilangkan najis. Benda-benda yang najis itu secara umum ya berupa yang fisik, meskipun ada juga yang tidak fisik kan. Au ma fi ma'nahuma, atau yang memiliki makna keduanya. Misalnya tayamum. Tayamum ini kan badalul wudhu, sebagai pengganti dari wudhu. Dia menggunakan media debu, tetapi memiliki fungsi sebagaimana media air. Air itu kan merupakan alat bersuci yang paling sentral atau yang paling utama. Nah, tayamum karena dia posisinya badal, pengganti, meskipun dia tidak bisa menggantikan menghilangkan najis atau menghilangkan hadas sebagaimana air, tetapi ini kan juga memiliki makna sebagai makna menghilangkan hadas atau najis itu. Au suratihima, atau memiliki bentuk sebagaimana keduanya tadi. Ya misalnya menghilangkan hadas, menghilangkan najis ini kan kalau menghilangkan hadas dengan wudhu, menghilangkan najis misalnya dengan mandi. Hal-hal semacam ini kalau sesuatu yang wajib, misalnya kita mau sholat, sholatnya wajib, berarti kan wudhu kita menghilangkan hadas. Bagaimana kalau misalnya sholatnya itu sunnah, atau misalnya membasuh tangan itu yang wajib kan yang pertama, yang kedua ini kan yang sunnah, tetapi bentuknya itu kan sama ketika kita membasuh tangan pada yang wajib. Basuhan tangan itu kan yang pertama yang wajib, yang kedua, ketiga kan sunnah. Tapi kan bentuknya itu kan sama saja. Membasuh muka itu yang wajib kan yang pertama, yang kedua, ketiga ini kan sunnah. Tapi secara kaifiyah, tata caranya kan sama. Itu yang dimaksud bentuknya. Itu kira-kira yang disebut thaharah itu semacam itu. Ya, gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul, kenapa HPT dimulai dengan kitabut thaharah sebelum memulai kitabus shalah? Kenapa urutannya secara tematis dimulai dengan kitabut thaharah? Ini kira-kira jawabannya bagaimana ya? Tapi karena ini karena online mungkin bisa ditemukan. Kalau di HPT kita itu halaman 57 kan ada hadis Rasulullah bersabda, la yaqbalullaha sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya seseorang di antara kamu apabila hadas sampai dia berwudu. Nah, karena thaharah ini kan kuncinya ibadah, atau dalam bahasa fikih disebut syarat sahnya sholat atau ibadah. Ketika sholat itu dilakukan tanpa thaharah, maka sholatnya tidak sah. Maka untuk menjadikan sholat kita sah, itu harus thaharah dulu. Dengan wudu, dengan mandi atau yang lainnya. Nah, sehingga
dalam kitab-kitab fikih termasuk juga HPT itu meletakkan kitabut thaharah itu ya sebelum kitab sholat. Karena thaharah itu menjadi kunci bagi sahnya sholat. Itu kira-kira jawabannya semacam itu. Dan kemudian dalam kajian kita akan mencoba melihat tentang pembahasan air. Nah, ketika kita bicara thaharah, kenapa kok harus membahas tentang air dulu? Ya, karena air itu media atau alat untuk thaharah, yaitu untuk sesuci, untuk apa? Untuk mandi, untuk wudhu dan sebagainya. Tanpa media air maka tidak bisa kita melakukan wudhu ataupun mandi. Maka pembahasan yang biasa dibahas yang disampaikan oleh para ulama, maka yang pertama dibahas dulu babul miyah, bab tentang air. Ya, kemudian memunculkan sebuah permasalahan di HPT kita itu. Kalau jenengan lihat di HPT kita, maka tidak ada pembahasan tentang air. Yang ada langsung kaifiyatul wudhu, tata cara wudhu. Nah, ini. Sehingga saya simpulkan di slide saya itu tidak dibahas dalam HPT secara spesifik, yaitu tentang apa? Bab air. Tetapi ada isyarat atau indikasi yang disebutkan bahwasanya media untuk menghilangkan najis, nanti konteksnya itu menghilangkan najis, itu medianya harus air. Itu cuma menggunakan isyarat saja. Maksudnya kalau jenengan baca HPT ini. Kemudian dibahas dalam HPT 3 tentang topik fikih air perspektif Muhammadiyah pada Munas ke-28 di Palembang 2014. Ini saya coba tunjukkan ini. Berarti kalau kita mau nyari fikih air perspektif Muhammadiyah, lihatnya di sini. Di Munas ke-28 di Palembang 2014. Tetapi pembahasan tentang air di dalam HPT 3 itu dibahas secara asasiah. Asasiah itu secara basic value. Misalnya kegunaan air itu untuk apa? Bagaimana kita menggunakan air secara benar supaya tidak boros, kemudian tidak menyebabkan bencana-bencana alam yang lain. Kemudian secara kuliah, secara general principle. Jadi pembahasan air, fikih air ini nanti menarik kalau jenengan bahas di HPT jilid 3. Tetapi fikih air di sini di jilid 3, HPT jilid 3 itu tidak berbicara penggunaan air secara theological law atau berdasarkan hukum syara. Jadi nanti ini penjelasannya menarik sekali, mungkin digunakan misalnya di pemerintah yang concern di dalam masalah air itu bagaimana memanfaatkan air, bagaimana hal-hal isu-isu yang menarik, pokoknya nanti suatu saat kita akan coba, karena pendekatan HPT jilid 3 ini tidak melulu pendekatan fikih dalam arti halal haram, tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya umum. Ini kan terobosan Muhammadiyah. Bagaimana fikih itu bisa kita jadikan referensi di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita bicara hukum Islam itu tidak terkesan hukum Islam itu hanya halal haram. Bicara air cuma digunakan media ibadah. Ternyata tentang irigasi, tentang pemanfaatan air itu semuanya ada penjelasannya di dalam Islam. Ini yang jarang digarip, jarang dikaji. Maka karena Muhammadiyah itu sifatnya tajdid, melakukan pembaruan, hal-hal yang mungkin belum banyak dikaji oleh para ulama, demikian juga dalam masalah kita mungkin di antara kita belum dinilai penting, itu menjadi fokus juga di dalam HPT jilid 3. Tetapi di dalam jilid 3 itu juga belum dibahas penggunaan air secara teologis, maksudnya penggunaan air tentang digunakan untuk bersuci. Nah, sehingga kalau kita lihat di situ fungsi air dalam perspektif syara, ini nanti kita akan coba bahas.
Misalnya dalam HPT jilid 3 itu disebutkan salah satu fungsi air adalah sebagai sarana pensucian. Berarti media untuk bersuci. Nah, dalilnya apa? Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan bagi kamu sekalian dari langit apa? Ma'an, air, liyutahhirakum bih, supaya kamu apa? Bisa bersuci, atau supaya air itu bisa digunakan media untuk bersuci. Nah, itu yang disebutkan dalam HPT jilid 3 salah satu fungsi air dalam perspektif syara, yaitu sebagai sarana pensucian. Nah, oleh sebab itu air merupakan media yang penting untuk ibadah seperti wudhu agar suci dari hadas kecil atau mandi agar suci dari hadas besar. Nah, kalau kita lihat di sini dalam fikih klasik apa ketika membahas tentang air, maka air itu secara umum bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, suci, mensucikan, dia tidak makruh. Ini yang disebut air mutlak. Berarti air mutlak itu air yang suci pada zatnya, dia bisa mensucikan yang lain. Kemudian yang kedua itu suci dapat mensucikan, tetapi dia makruh. Makruh itu sesuatu yang dislike, sesuatu yang dibenci. Air semacam ini air musyammas, yaitu air yang terkena cahaya atau sinar matahari yang cukup lama, yang sangat panas, yang secara umum ada di Timur Tengah ini kan. Kemudian air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan yang lain, itu disebut air mustakmal, air yang sudah dipakai kan itu. Air yang sudah dipakai itu dalam pandangan fikih klasik itu dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Tapi nanti bagaimana pandangan tarjih? Ya nanti kita coba lihat. Mustakmal itu apa? Misalnya saya berwudu, saya gunakan air itu untuk membasuh muka saya. Maka yang saya gunakan untuk membasuh muka saya, misalnya saya tadai ya, kemudian saya gunakan untuk membasuh tangan, maka itu tidak sah. Itu dalam fikih klasik. Ini saya belum selesai, jangan disimpulkan dulu. Nah, kemudian yang keempat itu air najis. Air najis itu air yang tercampur dengan najis. Ya kalau jumlahnya itu kurang dari 2 kolah. Nah, kalau 2 kolah kemudian berubah, maka dia najis juga. Nanti kan ada air itu banyak dengan sedikit. Kalau sedikit itu berarti kurang dari 2 kolah, ketika kecampuran najis ya najis. Kalau 2 kolah dia kecampuran najis, maka dia tidak najis kecuali dia mengalami perubahan kan itu. Nanti berapa 2 kolah itu kan itu. Nah, sehingga kesimpulannya kalau dalam tinjauan fikih klasik itu bisa dilihat itu berarti yang pertama air mutlak itu air suci mensucikan, kemudian yang kedua air mustakmal itu air suci tidak mensucikan, kemudian yang ketiga itu air najis atau mutanajis, yang keempat itu air yang makruh atau musyammas. Ini kira-kira semacam itu kalau tinjauan fikih klasik. Nah, kemudian yang menjadi kajian kita kalau tinjauan fikih klasik semacam itu, nah pandangan tarjih tentang macam-macam air itu bagaimana? Yang pertama, kalau air itu mutlak, maka suci dan mensucikan. Air mutlak itu apa? Yaitu sesuatu yang dinamakan air tanpa koid. Tanpa koid itu tanpa embel-embel nama tertentu. Misalnya kalau ini kan kopi ini nggak bisa saya sebut air mutlak. Kenapa? Karena jenengan ini bilang ini kopi, bukan air lagi. Kalau saya bawa misalnya yang tercampur kimia, ini hand sanitizer, ini ya tidak bisa disebut air mutlak. Karena ini ya, kita tidak mungkin menamakan air lagi, karena ini sudah campuran kimia.
Nah, contohnya apa? Air mutlak itu banyak sekali. Misalnya air hujan, mata air, kemudian sumber air, air sungai, air laut, air apa lagi? Air embun. Air mata? Air mata tidak. Kalau mata air iya. Air kelapa itu sudah tidak disebut air lagi, tapi disebut tambahi es menjadi es kelapa, es degan. Berarti itu sudah tidak bisa disebut air mutlak. Karena dia sudah ada embel-embel nama yang lain. Maka jenengan air kelapa itu pasti kelapanya tidak. Maksudnya kelapa yang baru di sama saja. Sama saja. Karena tidak mungkin kita menyebut itu air. Pasti kelapanya tidak pasti mengikuti. Gitu. Jadi kalau jenengan pakai apa wudhu dengan air kelapa, ya sebaiknya tidak diminum saja enak gitu. Kenapa ngapain dibuat wudhu kan gitu. Nah, nanti kita jawab bagaimana tentang air aqua yang sudah mengalami proses penyulingan. Nah, itu. Ya intinya kaidahnya yang disebut air mutlak itu air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Pokoknya yang turun dari langit dan bersumber dari bumi, semua model air semacam itu disebut air mutlak. Nah, ini HPT mengisyaratkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam bab babu izalatin najasa, yaitu menghilangkan najis, kata HPT hatta tuzila ausofaha min launin wa rihin wa ta'min bil ma'i tahur. Sesuatu yang kena najis itu dibersihkan sampai hilang sifat-sifatnya. Di antara sifatnya apa? Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Ini 3 sifat yang melekat. Dengan apa medianya? Bil ma'i tahur. Dengan air yang suci dan mensucikan, berarti air mutlak. Kalau HPT jilid 1 itu bicaranya cuma ada alma at-tahur, yaitu air yang mutlak, tidak dibahas apa air-air yang lain. Nah, sehingga bagaimana saya bisa menyimpulkan kok ini pandangan Muhammadiyah, ini jenengan perlu tanyakan juga. Jangan-jangan saya ngarang sendiri. Maka ada sumber yang lain, data lain saya temukan dari mana? Saya merefer kepada tanya jawab agama atau TJA, tanya jawab agama itu kan kumpulan fatwa-fatwa tarjih. Jadi kalau sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, ya sumber kita bukan hanya HPT saja, tapi ada TJA. Karena HPT itu putusan, TJA ini tanya jawab yang sudah beredar 8 jilid. Nah, tadi berkaitan dengan isu yang ditanyakan tadi, bagaimana hukum air aqua untuk berwudu kan itu. Boleh nggak? Maka di sini ada fatwa tarjih di TJA, tanya jawab agama jilid 1 halaman 48, nanti bisa dicek. Maka kata tim fatwa tarjih dikatakan karena air aqua itu air biasa yang tidak bercampur dengan barang najis, sedang warna dan baunya tetap sebagai air biasa. Air itu hukumnya sebagai air mutlak yang suci lagi mensucikan. Jadi wudhu pakai air aqua itu boleh kan itu. Tapi kalau konteks sekarang, kalau kita di misalnya di Bojonegoro itu ya boros, sebaiknya tidak dilakukan karena kan air yang air PDAM ya, nah itu kan masih steril dan bisa dimanfaatkan, sehingga kita menggunakan air semacam itu tidak menggunakan air aqua. Kalaupun misalnya terpaksa nggak ada air selain air aqua, kalau itu dipakai untuk wudhu maka itu wudhunya sah. Tapi kalau tadi air kelapa dikumpulkan buat wudhu maka itu tidak sah karena dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya jenengan mandi? Mandi itu kan biasanya air yang digunakan mandi itu kan bercampur dengan sabun. Nah, itu bercampur dengan
sabun ataupun dengan benda-benda yang lain. Nah itu boleh nggak digunakan untuk bersuci? Maka dalam pandangan tarjih itu juga boleh. Kenapa kok boleh? Karena campuran itu tidak sampai merubah air itu, secara penamaan itu kan masih disebut air. Meskipun ada campurannya apa? Sabun. Kenapa kok saya bisa berkesimpulan semacam itu? Jenengan lihat HPT dalam bab cara memandikan mayat, maka dalam putusannya dikatakan wagsiluhu witron. Mayat itu ketika dimandikan disunahkan memandikannya secara apa? Ganjil. Berapa kali? Salatan au khamsan au aktsar min dzalik. Boleh 3, boleh 5, 7, pokoknya ganjil. Dengan apa membasuhkannya? Memandikan mayat bimain wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waj'alu fil ghuslatil akhirah, dan jadikanlah di penutup mandinya itu, di penutup memandikan yang paling terakhir itu kafuron au syai'an minha, dicampur dengan kapur barus kan itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalilnya apa? Ini bisa dibaca, saya simpulkan saja langsung karena waktu kita nggak cukup. Nah, ketika itu anaknya Rasulullah yaitu siapa? Zainab itu meninggal. Maka Rasulullah masuk untuk melihat tentang proses pemandiannya itu. Maka kata Rasulullah disuruh memandikan 3 atau 5, kemudian disuruh pakai apa? Air dengan daun bidara dan menutupnya dengan kapur barus. Ya. Nanti di apa session session tanya jawab. Ini jawabannya panjang kalau itu. Kapur itu bahasa Arab itu. Nah, jadi kapur barus itu bahasa Arab, kafur. Kafur. Maka bagaimana cara pendalilannya dari hadis ini? Yang pertama, mayit itu dimandikan, media air yang digunakan untuk memandikan status airnya sama nggak dengan yang kita pakai bagi orang yang masih hidup? Ya sama. Kalau kita harus pakai air mutlak, orang mati ya pakai air mutlak. Jangan sampai orang meninggal dimandikan dengan air kelapa. Ya, kemudian di dalam hadis itu kan berarti air mutlak itu bercampur dengan daun bidara dengan kapur barus. Berarti percampuran ini tidak sampai merubah nama air itu, tetap dinamakan air mutlak. Sehingga kalau jenengan wudu pakai air yang dikit-dikit kecampuran sabun itu ya tidak masalah, tetap sah. Kan itu. Ya, sehingga kalau tidak mendapatkan air yang lain pakai itu juga enggak apa-apa. Termasuk digunakan mandi. Kalau kita mandi itu kan campuran sabun. Kalau campuran sabun enggak boleh kan berarti mandi kita tidak sah. Itu kalau sempat bilas, kalau enggak sempat bilas. Itu yang intinya sabun yang campuran sabun itu kan tidak merubah air gitu. Jadi itu tetap disebut air mutlak gitu, suci dan mensucikan gitu. Kemudian yang kedua ada istilah alma al-musyammas, air yang terkena sinar matahari. Ini ada beberapa syarat di kitab fikih, tapi yang jelas syarat itu susah terpenuhi di Indonesia karena negaranya harus panas. Kemudian diletakkan di selain emas dan perak. Pokoknya banyaklah syaratnya, tapi intinya tarjih tidak membahas alma al-musyammas karena ini kan
mungkin masalah yang ada di Timur Tengah karena cuacanya panas gitu. Yang dibahas oleh tarjih itu alma al-musakhon, air yang dihangatkan atau dipanaskan. Misalnya ketika cuaca dingin, jenengan pagi-pagi mau sholat subuh atau sholat tahajud, mau wudhu, itu terlalu dingin, boleh nggak dihangatkan? Ketika dihangatkan, boleh nggak dipakai untuk suci? Atau air matang, itu digunakan media untuk wudhu, boleh nggak? Nah, maka air semacam itu ya termasuk air mutlak. Maka dalam pandangan tim fatwa tarjih, air semacam itu tetap suci dan mensucikan. Juga tidak termasuk makruh, karena menghukumi makruh itu kan harus pakai dalil, sedang kita tidak menemukan dalilnya, karena ini kan menyangkut syariat. Syariat itu kan harus ada dalilnya. Kalau bilang makruh ya harus ada dalilnya. Sekarang mana dalilnya? Ketika tidak ada dalilnya ya tidak bisa kita menghukumi ini makruh. Nah, ini penting. Nah, bagaimana kalau air sisa minum binatang yang halal? Binatang yang dipandang sebagai binatang yang suci, kan? Nah, itu boleh untuk digunakan. Misalnya sisa minuman sapi atau kambing, kan itu. Ya jangan dibayangkan caur dedek. Kan nggak harus semacam itu kan. Kalau sudah jadi dedek buat wudhu gimana nanti? Ya kemudian misalnya bagaimana kalau bekas kucing? Kucing itu kan sebenarnya haram. Tetapi kucing itu kan binatang ternak yang tidak kita bisa pisahkan dalam kehidupan kita. Maka ketika itu ada hadis yang secara khusus menjawab itu. Ketika Rasulullah itu, inna Rasulullah SAW qala inna halaisat bin najasin. Ketika ditanya, bekas minuman kucing itu najis atau tidak? Kata Rasulullah, laisat bin najasin. Itu bukan najis. Wa inna ma hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu binatang yang selalu mengikuti atau selalu bersama kita di dalam kehidupan kita. Binatang yang selalu menemani manusia itu kan kucing. Maka kalau itu dianggap jilatannya itu menajiskan, agama ini kan menjadi repot. Masa binatang yang setiap hari kita kumpul, kemudian jilatannya dianggap membuat air itu najis. Ini Islam itu sebenarnya sangat mudah kan itu. Ya beda dengan anjing. Nah nanti membuat satu binatang tersebut itu mengeluarkan bakteri atau apa dalam. Ya nanti itu kajian medis ya, kajian kedokteran. Nanti apakah air liurnya itu ada bakteri-bakteri atau kuman yang sebaiknya tidak digunakan kan gitu. Nah, itu perlu dikaji juga kan gitu. Meskipun secara umum kan sesuatu yang boleh secara syar'i itu kalau misalnya mengandung unsur-unsur yang lain itu kan boleh tidak harus digunakan. Tetapi di kondisi-kondisi yang tertentu maka hukum syar'i kebolehan ini kan bisa menjadi solusi. Ya kalau kita ada air yang banyak. Kalau enggak cuma ada satu wadah di situ dijilat kucing lagi. Nah, itu kan syariat itu kan pandangannya sangat komprehensif, tidak melihat sesuatu itu secara parsial aja. Nah, ini hukum syara itu semacam itu secara umum. Nah, kemudian ada air mustakmal. Air mustakmal tadi apa? Air yang terpisah dari anggota orang yang berwudu atau orang yang mandi.
Misalnya saya wudhu membasuh muka. Basuhan muka pertama ini ketika jatuh saya gunakan untuk membasuh tangan, maka itu tidak sah. Maka dalam fikih Syafi'i ketika jenengan wudhu pakai gayung itu dikoboki, maka itu menjadi mustakmal. Maka itu tidak boleh digunakan wudhu. Kecuali ada niat al-ihtiraf, niat untuk dicelupkan. Karena dengan kita menyelupkan air, itu kan tidak menjadikan dia mustakmal, karena nyelupkan itu kan bukan yang wajib. Tapi kalau nyelupkannya itu digunakan untuk membasuh tangan, ini kan menjadi wajib. Nah, itu kalau di fikih tradisional ya, di fikih klasik. Tapi kalau pandangan tarjih, air mustakmal itu hukumnya suci dan mensucikan. Kenapa? Dan bahkan di sini di TJA, tanya jawab agama itu dikatakan bahkan Rasulullah SAW itu membolehkan kaum muslimin bersuci dengan air yang telah digunakan untuk bersuci. Ya, contohnya apa? Misalnya di situ kana nisa'u wa rijal yatawadda'una ala ahdi Rasulullah SAW fi ina'in wahidin wa yusyri'una fihi jami'an. Laki-laki dan perempuan, ini suami istri. Di zaman Rasulullah itu tempat wadah untuk mandinya itu hanya satu. Jadi kan satu ini dipakai, kemudian sisanya itu dibuat lagi. Ini kan berarti dia mustakmal kan? Tapi kan tetap dianggap sebagai mandi yang sah secara syar'i. Dan kata Maimunah, yaitu istri Rasulullah itu, kata Maimunah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Saya mandinya itu bersama Rasulullah itu cuma pakai satu wadah. Ini kan berarti campur suami istri. Ya, nanti jenengan coba nggak apa-apa, ini kan suami istri. Gitu. Min janabatin. Maksudnya meskipun satu wadah. Satu wadah. Suami istri kan diciduk gini, Pak. Sendiri-sendiri kan nggak masalah. Nggak harus diciduk, bahkan masuk di dalamnya. Kalau diciduk, kalau dia nggak dipakai kan berarti nggak mustakmal. Ketika mustakmal itu berarti airnya itu bekas dipakai. Kalau diciduk kan keluar, hilang, kan nggak dipakai mandi lagi. Nah, kalau min ina'in wahidin berarti airnya yang dipakai itu masih tersisa kemudian dipakai lagi. Nah, ini kan berarti dari beberapa dalil ini Majelis Tarjih menyimpulkan air mustakmal itu hukumnya suci dan mensucikan. Meskipun di kitab fikih klasik dianggap suci tapi tidak mensucikan. Ini yang menjadi beda antara pandangan tarjih dengan kitab fikih klasik. Nah, kemudian ini yang terakhir tentang air najis atau mutanajis. Najis itu pada zatnya, kalau mutanajis itu kena najis. Nah, air najis itu air yang terkena najis dan berubah salah satu dari sifatnya tadi. Apa tadi? Warna, bau, sama rasa. Ketika itu sudah berubah, maka itu dianggap air yang najis. Nah, kalau kita simpulkan di situ, ini kesimpulannya, itu macam-macam air, kemudian pandangan fikih klasik, kemudian pandangan tarjih. Kalau air mutlak itu sama, fikih klasik dengan tarjih itu sama pandangannya, yaitu suci dan mensucikan. Yang kedua, air musyammas. Dalam pandangan fikih klasik itu suci tetapi makruh digunakan. Kalau tarjih belum berbicara tentang air musyammas itu. Kemudian air mustakmal itu suci tetapi tidak mensucikan. Ini kalau fikih klasik. Tapi kalau tarjih suci dan mensucikan. Sehingga dalam pandangan orang Muhammadiyah itu tidak sibuk mendiskusikan ini air mustakmal atau tidak. Bahkan wudhu pakai gayung saja dikobokkan ya biasa saja kan gitu. Karena kan yang masuk gayung itu dipakai lagi ya tetap
suci selama tidak berubah 3 tadi. Warna, apa? Bau, rasa. Kemudian yang ketiga air najis atau mutanajis. Itu kalau fikih klasik itu dibedakan. Kalau sedikit itu kurang dari 2 kulah. Kalau banyak 2 kulah. Kalau tarjih tidak membedakan 2 kulah atau tidak. Dan itu dipandang najis jika berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ya, kira-kira kesimpulannya semacam itu ya. Ini sampai sini silahkan untuk kalau ada tanggapan atau pertanyaan supaya kita tidak panjang gitu ngajinya. Terima kasih Pak Lukman. Di sini ada Mas Adam Bahtiar. Ya, assalamualaikum, Mas Adam Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa partisipasi. Oke. Saat ternyata kalau kita mengkaji seperti ini, betapa pentingnya kita belajar tentang wudhu. Karena apa? Sangat terkait erat dengan sholat, bahkan jadi tingkat keabsahan sholat. Nah, di sini tentang wudhu rasanya kalau yang diselesaikan satu malam tidak pas ini. Harus lebih detail, terperinci, baru tentang air. Ini saya ingat masa kecil saya, Ustaz. Karena di Jeding dulu ada berapa itu? 1 kolah ada berapa ratus tong, ya Pak Basri. Ingat saya itu dulu gitu. Nah kemudian wudhunya itu kan tidak dikeluarkan, dia di Jeding itu langsung dijebur nih. Logikanya adalah air yang jeburan itu balik nang Jeding itu dengan alasan berapa ratus itu? 1 kolah. Nah, ini 1 kolah itu. Yang lebih ngeri lagi. Kadang-kadang kaki itu kalau airnya udah agak ke dalam, karena kakinya udah enggak gitu, air dicemplung nih sisa nang Jeding itu. Ini yang dialami. Nah, ini status airnya ini masih dalam dalil dengan rumusan 1 kolah tadi, yang notabene sudah digunakan mungkin bisa setengah bulan belum dikuras. Nah ini masih dikatakan air yang mutlak atau yang mutanajis atau yang mustakmal atau dan sebagainya itu. Nah kalau dari ini sudah bukan tentu. Masa kecil saya itu jadi toharo saya itu semrawut. Orang perkara dari gudike tapi tingkat status air yang ini gimana? Wudhu wis air yang kayak gitu. Apalagi wudhu ini batuk tok di ini kan ada wudhu klok itu selesai. Nah ini belum sampai kaifiah wudhu ya, baru air dulu. Air yang kita gunakan media untuk toharoh ini untuk suci ini air yang sakolah tadi itu kaitannya bagaimana sikat tadi? Kaitannya dengan keran. Air keran ini kan juga penting gitu. Cuman keran ini rata-rata keran kita sekarang kan mulai yang di atas itu. Toren. Nah, toren itu juga panas, kepanasan. Padahal kalau keran itu kena panas macam-macam akan merubah kualitas air yang mutlak itu. Nah, ini yang harus mendapat perhatian. Gimana itu untuk kita berikan satu pencerahannya? Mungkin yang lain nanti Ustaz Luman, Ustaz Mustafid bisa untuk ditambah lagi tentang air, betapa pentingnya kita ini air untuk toharoh. Penuhun, enggak. Ini permasalahan yang penting ya untuk kita coba lihat. Kalau kita lihat tadi dalam perspektif kitab fikih klasik, air itu dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut al-ma'u al-qalil, yaitu air yang sedikit. Itu yang air jumlahnya itu kurang dari 2 kulah. Dan itu. Ya kalau air yang menurut ukuran 2 kulah atau lebih kurang dari 1 meter kubik. Nah, ini dipandang suci. Ini nanti saya jelaskan coba di sini. Ini kan pandangan Profesor Asmuni Abdurrahman. Nanti ini menarik.
Tapi Abdurrahman Pak PCM, kok Pak PCM Pak PRM. yang kedua disebut alma al-katsir, yaitu air yang banyak, yaitu air yang jumlahnya 2 kolah. Hadis tentang 2 kolah itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama, dan itu meskipun Syekh Nasiruddin Al-Albani itu menganggap hadisnya itu sahih, tapi banyak ulama yang menganggap hadisnya itu mudharib, hadisnya itu tidak valid sehingga tidak bisa diterima. Itu intinya. Sehingga pandangan yang berkembang 2 kolah atau tidak itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang penting selama air itu 3 dari sifatnya itu tidak berubah, itu tetap suci, yaitu baunya, warna, dan rasanya. Meskipun kurang dari 2 kolah, kemudian kena najis yang dikit, itu tidak merubah sifatnya, itu tetap suci. Itu pandangan tarjih. Dan kemudian di sini nanti bisa dilihat Bapak Ibu, ini kebetulan bukunya ada ya, Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Ketika Pak Asmuni Abdurrahman itu mencoba membahas tentang di dalam Masail Khamsah itu kan Muhammadiyah merumuskan mahwadin, apa agama, kemudian mahia ad-dunya, apa itu dunia. Ini kan seolah-olah Muhammadiyah itu mencoba memisahkan, mendikotomi antara agama dengan dunia, kan itu. Nah, kata Pak Asmuni Abdurrahman, kita melihat agama itu jangan sampai cuma melihat secara teks, gitu. Termasuk masalah toharoh. Toharoh itu yang ada, yang menjadi pembahasan pertama dalam kitab fikih. Tapi ternyata dalam realitanya umat Islam itu justru tidak menjaga kesucian dan kebersihan. Maksudnya kebersihan. Contohnya apa tadi? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Khudori tadi, di masjid-masjid itu ada kolamnya. Biasanya kan kalau wudu itu ada kolamnya. Itu kalau kita lihat isyaratnya Pak Asmuni Abdurrahman itu, ini bahasa guyon ya, itu pasti bukan Masjid Muhammadiyah. Kalau Masjid Muhammadiyah itu nggak ada kolamnya tempat wudunya. Nah, ini persoalan sepele, tapi insya Allah ini benar karena ini kan seakan-akan menjadi simbol kan gitu. Saya belum menemukan Masjid Muhammadiyah yang ada kolamnya. Nah, kata Pak Asmuni Abdurrahman, melihat agama itu jangan sampai cuma pada teksnya. Kalau dalam teksnya tadi kalau 2 kolah itu kan yang merubah cuma lumut saja. Kalau lumut itu kan tidak membuat najis, kecuali yang merubah itu najis. Meskipun warnanya kan berubah. Tapi kan yang merubah lumut, tuflub besar. Lumut itu tidak menjadikan najis, berbeda kalau benda najis yang masuk ke dalamnya. Meskipun ini suci, kata Pak Asmuni Abdurrahman, kita melihat agama itu juga dari perspektif kedokteran. Bagaimana ilmu kedokteran yang sifatnya itu ilmu duniawiyah, ini bisa masuk ke dalam agama untuk menilai sesuatu. Sehingga air yang ada kolamnya itu, yang mungkin secara syar'i itu tetap dianggap air mutlak, tapi kan untuk melihatnya jangan sampai cuma perspektifnya itu perspektif syar'i, sebagaimana yang dikemukakan Pak siapa tadi? Jenengan itu tadi, melihat sesuatu juga harus integral, harus interconnected, saling berhubung antara perspektif syariat dengan perspektif ilmu kedokteran. Ini yang dulu dicoba diangkat oleh Pak Asmuni Abdurrahman. Bagaimana Muhammadiyah itu melihat agama dengan dunia ini secara integrate, secara interconnected, dan memahaminya secara seimbang. Ini kalau kita lihat di buku sini kan itu. Ya. Tapi bagaimana pandangan Muhammadiyah? Yang jelas Muhammadiyah tadi tidak membedakan air itu 2 kolah atau tidak. Yang dijadikan patokan itu berubah atau tidak dari 3 sifatnya itu. Yang kedua, di Masjid Muhammadiyah itu ya nggak ada
kolamnya tadi. Jadi kalau kita bicara masalah ini, berarti kolam itu bukan simbol dari Masjid Muhammadiyah itu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tadi, saya agak lupa. Yang toren itu kan ya kena panas itu belum dikategorikan air musyamas, belum. Tetapi kan torennya kan selama tidak kena najis ya tidak apa-apa kan itu. Nah, secara umum kan air toren itu ya digunakan dan di tiap-tiap masjid atau hampir semuanya dipakai. Itu kalau dihukumi mutanajis ya nanti malah repot ini. Ya kalau misalnya dicek itu kan perspektif kesehatan kan itu. Ya nggak apa-apa kan itu. Justru kita memahami agama itu lebih dalam, sehingga tidak hanya melihat sesuatu itu dari perspektif syariat saja, tapi juga dari kesehatan. Yaitu mungkin jawaban singkatnya. Silahkan yang lain nih. Air tadi musyamas itu karena panas. Yang lain. Nih, dalam ini ada pertanyaan, air musyamas itu bagaimana? Musyamas itu kan dari kata syamsun. Syamsun itu matahari. Musyamas itu yang kena sinar matahari. Secara umum itu di daerah Timur Tengah yang cuacanya itu sangat ekstrim kan itu. Benar. Ya. Itu tetap ada wadahnya, termasuk di toren itu. Tapi ulama mensyaratkan wadahnya itu tidak terbuat dari emas dan perak. Kalau adanya yang lain itu musyamas. Kalau emas perak itu nggak kena hukum musyamas gitu. Nah, kemudian hadisnya kan hadis Aisyah itu kan innaha turisu al-bara. Sesungguhnya air musyamas itu menyebabkan penyakit kusta. Barus itu kusta, orang penyakit kulit ya, itulah lebih dari gudiken. Ya itu. Nah, kalau itu kan hadisnya ternyata dikaji oleh para ulama, hadisnya itu juga dhaif kan itu. Sehingga ulama yang lain meskipun hadis ini dhaif, mungkin tadi kan kajian-kajian ilmu kesehatan bisa jadi ini berbahaya juga kan itu. Sehingga ulama yang lain termasuk dalam madhab Syafi'i itu kalau nggak salah Imam Nawawi bilang kalau makruh itu min jihati atib. Kalau dianggap makruh itu dari perspektif ilmu kedokteran, bukan perspektif syar'i. Kalau syar'i ini kan dalilnya harus sahih. Kembali kalau bilang masalah hukum agama harus ada dalilnya harus kuat. Sehingga kita tidak bisa menghukumi ini haram, ini makruh, ternyata nggak punya dalil. Nah, itu nggak bisa. Itu mungkin tinjauannya semacam itu. Mungkin silahkan yang lain yang online gitu. Monggo Pak Adam Bahtiar mungkin atau Mas Yuyitno. Mas Yuyitno mungkin ada pertanyaan. Tonggomu ki. Pak Tatafid. Ya, ini Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya kalau masalah seperti air beserta pembagiannya itu kalau di Muhammadiyah kelihatannya tidak begitu ngetren, Ustadz. Kelihatannya kan gitu. Dulu ketika kami kecil itu kan ya ketika ngaji itu ya diberitahu sama Pak Yai air mustakmal dan pembagian air itu kan juga dari kalangan ahliin itu. Tapi kalau di Muhammadiyah sendiri itu kelihatannya untuk fikih tentang air itu kelihatannya kurang begitu ngetren kan. Yang penting kalau digunakan teman-teman Muhammadiyah itu airnya bersih, dilihat seperti kayaknya sudah higienis, ya sudah bisa digunakan untuk bersuci, tidak memandang jumlah
jumlah airnya itu sampai 2 kolah atau tidak. Dan ini mungkin yang juga perlu digarisbawahi adalah ketika air tersebut kurang mencapai 2 kolah dan itu berubah warnanya ataupun tidak secara zahir, itu apakah air yang terkena najis pun itu apakah bisa digunakan untuk bersuci ya? Terima kasih ya. Wow. Ini terima kasih ya Mas Suyitno atas masukannya. Sebenarnya yang diangkat itu sudah kita bahas sejak awal kan itu. Mulai dari tidak ditemukannya putusan tarjih di HPT. HPT jilid 1 itu hanya mengisyaratkan adanya alma at-tahur, air yang suci dengan mensucikan. Kemudian kita sudah bahas juga di HPT jilid 3 itu ada pembahasan fikih secara komprehensif dalam munas tarjih, tetapi tidak menyentuh aspek teologis karena lebih melihat air secara global dan secara general kan ini juga lompatan fikih yang luar biasa, tetapi yang aspek teologisnya air sebagai media atau sarana untuk ibadah itu bahkan ketinggalan di HPT jilid 1 ini kan langsung wudhu, tidak ada babul miyah, bab tentang air. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi melihat fatwa-fatwa yang ada di dalam tarjih melalui tanya jawab agama dari jilid 1 sampai 8, ternyata ada beberapa persoalan yang kita memiliki landasan dari tarjih yang dibahas di fatwa-fatwa tarjih. Sebagaimana kesimpulan saya tadi, ya misalnya yang intinya kalau air mutlak itu sama kita dengan fikih klasik itu sama. Kemudian air musamas itu memang belum dibahas secara khusus. Tapi kalau air yang musakhon yang dipanaskan itu tetap suci dan mensucikan. Kemudian mustakmal itu tadi pandangan tarjih ya tetap suci mensucikan, tapi meskipun fikih klasik dianggap suci tapi tidak mensucikan. Nah, bagaimana 2 kolah atau tidak? Itu tarjih tidak membedakan antara air itu 2 kolah atau tidak. Yang penting 3 sifat tadi, yaitu laun, warna, rih, bau, kemudian ato'am, rasa. Ini selama tidak berubah, maka air itu tetap suci meskipun kurang dari 2 kolah. Itu yang dianggap yang kuat dalam pandangan tarjih. Itu. Sebenarnya kasus-kasus ini banyak sekali. Seperti di waktu orang-orang yang lagi ndaut itu. Ngerti ya ndaut itu. Orang ndaut kadang-kadang wudune sholat asar nang tempat ndaut gunung, wudune yang banyu yo bar dikopyoki iki. Itu kadang yo mari kena teletong kayak macam dah itu buat diukur berapa jedingnya. Sak kedok itu kira-kira berapa jeding, dah itu lebih padahal dari sisi bau mungkin berubah. Bau jelas itu. Nah, di sinilah kadang-kadang kita itu para petani kita ini kadang-kadang enak banyu kuwi ya kuwi wong kadang-kadang ngombe aja dari air itu. Nah, di sini zaman-zaman biyen ya muga-muga saiki gak ono lah begitu sehingga ibadahnya benar-benar nganggo air yang benar-benar gitu ya Mas Yit ya. Jadi sing nang sawah nang nggon ndi kadang-kadang air yang apa adanya itu dienggo wudu. Tapi alhamdulillah saya golek nggo salat barang itu. Ya, Pak Adam Bahtiar mungkin ada pertanyaan Pak Adam? Halo? Pak Adam Bahtiar? Apa Mas David? Ya, cekap, kalau cekap. Cekap. Mohon. Nah, sekarang ini Pak Arif ada? Oke ya, kalau memang sudah cukup memang tadi mulainya agak telat begitu dan sekarang sudah jam hampir 9:30 daripada nanti ganggu sholat tahajud. Karena itu saya pertama nyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu cuma yang rawuh ini jadi gayeng. Kemudian Mas Malboro Stikes, Mas Dalhar, alhamdulillah
ingat kembali dan rekan-rekan semuanya yang hadir, Pak Adam Bahtiar, Pak Tejo, Pak Taufik dan sebagainya, semoga 2 minggu yang akan datang kita akan lebih serius lagi, lebih terjadi lagi, insya Allah masih dalam hal toharoh ini harus kita detailkan. Kalau sudah toharoh nanti tentang banyak sekali junub barang itu yang perlu dibahas. Ya, nah Pak Lukman kan ya junubnya beda nah ini. Ini bahasan-bahasasan kita, kasus-kasus yang sering kita alami, mari kita Pak Kudori, kaji. Pak Kudori. Gimana? Sebelum ditutup, berarti programnya yang di ranting ini minggu pertama dan ketiga berarti ya? Ya, biasanya pokoknya 2 mingguan. Oh, ya. Berarti ya, kalau begitu PCM kan minggu kedua sama keempat. Berarti 1, 2, 3, 4 selalu ada kalau begitu. Makanya nanti ini sama Ustaz Lukman, karena itu waktunya berturutan terus, karena harus bersama, maka silabi kurikulumnya harus berbeda. Bisa jadi hari minggu pertama ikut di PCM, hari kedua ikut di PRM, kemudian ketiga ikut di PCM lagi, dan maka inilah materinya biar saling mengisi jadi ilmu. Nah, pendekatan yang pertama, kalau sementara mungkin di PRM kita bicara toharoh, katanya biar nanti anggota kami ini ya ngerti toharoh, bisa mengerti toharoh, kalau ditanyakan itu juga ngerti tentang toharoh. Contoh, tadi barusan ada orang meninggal dunia, kenapa harus pakai kafur, barus, pakai apalagi tadi. Ini yang ibu-ibu semuanya ketika ada memandikan mayat juga perlu kita amati. Nah, nanti kaifiahnya kayak apa memandikan mayat, saya kira penting. Muhammadiyah harus, apalagi tentang mayat ini kadang-kadang jadi masalah yang sensitif. Orang Muhammadiyah itu kadang-kadang kalau sudah digebjur, dianggap apa-apa dan sebagainya, ini juga berbahaya. Oleh karena itu, rekan-rekan dari ranting, mari kita coba tentang hal yang sifat praktis pada masa ini kita kaji betul. Tarjih kayak apa sih? Mas Lukman biar belajar lebih detail lagi kasusnya kasus masyarakat. Orang kasus politik terus gitu. Saya tafid ya. Terus bosen politik kayak saiki ibadahnya piye? Wudune ternyata wudu dan sholat itu penting Jadi toharoh dan sholat itu penting, ada hubungannya, keabsahan sholat dengan wudunya juga harus tertib dan sebagainya. Ini saya kira kita sepele, tapi perlu kita kaji dalam rangka khidmat kita beribadah, saya kira penting. Saya kira itu Ustaz Tafid ya. Majelis Tabligh, muka-muka saling mendukung di antara ranting-ranting kita semuanya dan majelis yang lain. Nah, Pak Mukhlis, ini ada pendapat nggak ada nggih? Kalau udah cukup, mari kita tutup. Nggih, baca nanti biar. Sudah nggih, cukup nggih? Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.